Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, tanya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana bengoh yang mulianya Allah kembali nebi kesempatan kepadanya untuk mengikuti pengajian tausiah subuh, kemudian salah dan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada para alim ulama. Yang kita muliakan, imam subuh pada pagi yang mulia ini yang telah memimpin solat subuh. Kemudian yang Tuan hormati, kepada kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pelajaran penuh yang mulianya surat Al-Baqarah ayat 78 membicarakan tentang kisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatl al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd wal-unsa bil-unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf. Mata jahiliyah dalam agama nebeterni Allah, urang jahiliyah matanya hidup dalam keadaan gabu, mupaki dan membunuh, sehingga cukup jaya urang-urang yang terbunuh pada ketika itu, dan kepada mereka tidak ada denda, tidak ada kisas. Kemudian kaum Yahudi, kepada mereka tidak dikenakan diat, tetapi hanya Allah wajib kisas. Kepada urang-urang Nasrani, kepada mereka Allah mewajibkan kisas, tidak ada ampunan. Maka rahman Allah ke umat Muhammad, manakala terjadi pembunuhan, Allah memberikan khiyar, dikisas bila tidak dimaafkan atau dimaafkan. Maka ajaran tanya berbeda dengan ajaran orang Yahudi, berbeda dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepada orang-orang Nasrani. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu,
Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, di atasmu Allah wajibkan qisas fil qatla, pada pembunuhan. Bila seseorang membunuh muslim yang lain, maka di atas keluarga yang terbunuh boleh mengambil qisas. Wajib ada orang yang membunuh menerima qisas. Bila oleh keluarga tidak mengampuni orang yang membunuh di atas darah yang telah ditumpahkan terhadap keluarganya, maka ambil qisas wasfan wa fa'lan, bersama dengan sifat. Bagaimana cara orang yang membunuh, dipancung lehernya atau dikisaskan pada anggota. Bila orang melakukan jinayat memutuskan tangan, maka wajib diputuskan tangan orang yang melakukan jinayat. Bila yang menjinayat memutuskan kaki orang mukmin, maka demikian juga di atasnya diputuskan kakinya. Urung-urung musyrik Mekah pada ketika itu, mereka membunuh para hamba, mereka membunuh para wanita, mereka melakukan pekerjaan seenaknya. Kemudian keluarga yang terbunuh, mereka tidak terima. Mereka bersumpah akan membalas terhadap orang yang membunuh keluarganya. Maka Allah mengatakan ketentuan bisa mengkisaskan orang yang membunuh dengan kata Allah, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Orang yang merdeka dikisaskan dengan membunuh orang yang merdeka. Artinya wala yuqtalu bil abdi, tidak dikisaskan orang yang merdeka dengan membunuh lamid. Bila orang yang merdeka membunuh seorang lamid, maka tidak dapat dikisaskan. Wal abdu bil abdi, dikisaskan hamba dengan membunuh hamba karena sekufuah, dan juga dikisaskan perempuan dengan membunuh perempuan. Kemudian bila orang muslim membunuh orang kafir, maka orang yang kafir tidak boleh mengkisaskan orang muslim, karena martabat orang muslim jauh lebih besar daripada martabat si kafir. Begitu juga martabat orang yang merdeka jauh lebih besar, tidak sebanding dengan martabat hamba fid dunia. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Maka siapa saja yang diberikan kemaafan daripada orang yang membunuh, maka siapa saja yang diberi kemaafan daripada darah saudaranya, syai'un, dengan sesuatu, artinya dengan diat, fattiba'un bil ma'ruf,
maka ikutilah dengan baik kemaafan yang diberikan terhadap darah saudara Gedanyo yang telah kita bunuh. Tampoh tidak urung. Kemudian mestinya kepada Danyo dikenakan kisas. Tapi bila keluarga sudah memberi kemaafan, kemaafan itu dengan membayar denda 100 unta, maka ikutilah dengan ma'ruf, dengan baik, dengan bijak, dengan diat yang dituntut oleh keluarga, dengan tidak melebihkan di atas ketentuan yang telah ditentukan, dan juga tidak mengurangkan di atas ketentuan yang telah ditentukan. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan bayarlah diat denda kepada keluarga yang memberi kemaafan bi ihsan, dengan baik. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, maka yang demikian itu adalah keringanan daripada Tuhanmu, wa rahmah, dan kasih sayang daripada Allah, yang kepada umat-umat yang terdahulu Allah tidak memberikan khiyar kepada yang membunuh. Kepada orang Nasrani, kepada orang Yahudi, Allah tidak memberikan khiyar, di mana kepada mereka Allah wajibkan kisas di atas pembunuhan. Membunuh orang lain, maka dianya juga wajib dibunuh. Sementara kepada orang-orang Yahudi juga tidak diberikan khiyar, tidak boleh pilih di antara dua ketetapan Allah, di mana mereka hanya mengambil diat dan kemaafan, tidak boleh membunuh orang yang membunuh. Kepada Gedanyo Allah diberikan keringanan, kepada Danyo juga Allah diberikan rahmat, kasih sayang Allah, supaya di dalam kehidupan selamat. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan barang siapa yang melampaui batas, artinya yang melakukan zalim dengan jalan membunuh, ba'da dzalika, setelah demikian diberikan kemaafan, falahu adzabun alim, maka kepadanya azab Allah yang amat pedih, yaitu muallim fil akhirati finnar atau fid dunya bil qatli. Kepada mereka diberikan adab yang amat memedihkan di negeri akhirat dengan jalan Allah masukkan mereka ke dalam neraka Allah, atau juga Allah berikan adab yang amat pedih di dunia dengan jalan mereka itu dibunuh. Maka setelah terjadi pemberian maaf, tidak boleh orang yang telah memaafkan orang yang membunuh orang yang membunuh. Maka ini juga bagian daripada kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada orang yang beriman. Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayah ya ulil albab. Kepadamu hai umat Muhammad, pada hukum kisas adalah hayat, kehidupan. Artinya Allah neputren hukum kisas kepada Danyo bukan untuk bersikap zalim, di mana di situ terjadi kekekalan di dalam kehidupan, tidak terjadi pembunuhan sesama. Bagaimana
pada hukum kisas terjadi hayah. Orang yang ingin melakukan pembunuhan setelah mengetahui bahawa yang membunuh itu akan dibunuh, maka niatnya untuk melakukan pembunuhan tidak jadi. Urang ngeri ade bila ingin membunuh, karena pembunuhan itu akan dikisas. Maka han terjadi pembunuhan. Bila terjadi pembunuhan, Allah memberikan hukum adil. Orang yang membunuh dikisas. Maka tidak akan terjadi pembunuhan yang lebih banyak. Hanya terjadi pada 2 orang. Lagian hukum yang Allah putrut nyan adil, dan nyan adalah rahmat. Puhan terjadi pemerkosaan terhadap hak asasi manusia hana mupuk dengan hak asasi manusia. Tapoh gop pohdraw into dan tudin into han tuhin. Munyo god tapuput balasan ji god. Bro tapuput balasan ji juga bro. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayah. Pada hukum kisas yang Allah turunkan kepadamu adalah hayah, mengekalkan kehidupan yang amat besar fadilahnya. Ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal, maka cobalah kita pikirkan tentang ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Di sana terjadi kehidupan. Allah diserukan kepadanya, coba pikirkan ya ulil albab, hai orang yang mempunyai akal. Bagaimana kita pikirkan? Li annal qatila idza alima annahu yuqtalu lam yaqtul. Bahwa orang yang ingin membunuh bila mengetahui hukum pembunuhan adalah dibunuh, mereka mengurungkan niatnya untuk membunuh. La'allakum tantaqun, kata Allah, kiranya kamu takut melakukan pembunuhan, takut terhadap ancaman Allah, kamu juga akan dibunuh di dunia. Kalau sekiranya kamu tidak dibunuh di dunia, maka pasti kamu akan diadab dengan adab yang amat memedihkan di yaumil qiyamah. Kata Allah, la'allakum tattaqun, buya gada pada pembunuhan, sebab ganjarannya amat besar, kata Allah. Kalau sekiranya kamu tidak dibunuh di dunia, maka pasti kamu akan kemudian ayat selanjutnya Allah neputren juga kepada orang-orang jahiliyah pada ketika itu. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khaira. Nyo neputren li Allah ku urung-urung jahiliyah matanya. Di mana urung-urung jahiliyah bakwate kena mati. Mereka memberikan wasiat bahwa harta mereka wasiatkan supaya diberikan kepada orang-orang yang kaya, diberikan kepada orang-orang yang berpangkat, diberikan kepada orang-orang yang hebat di kalangan mereka, karena supaya mereka itu dikenang. Mangat dikatakan hebat kepada mereka, maka mijuk tu separuh harta mereka wasiatkan kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang hebat, kepada orang-orang yang berpangkat,
sementara keluarga mereka jatuh di dalam keadaan fakir. Maka berkenaan dengan buat orang jahiliyah, neputrenlah ayatnya oleh Allah. Kutiba artinya furida, difardukan di atas kamu. Idza hadara ahadukumul maut, apabila datang kepada salah satu kamu oleh mati. Artinya bila kepadamu datang sebab-sebab mati, di antaranya sakit, di antaranya tua. Sakit dan tua itu adalah sebab mati. Bila datang kepadamu itu tanda-tanda kematian, Allah mengatakan diwajibkan kepadamu intaraka khaira, jika kamu meninggalkan akan harta. Akan apa Allah wasiatkan, akan apa Allah wajibkan? Al-wasiyah, mewasiatkan. Kita wasiatkan lil walidain, kepada dua orang tua, wal aqrabina bil ma'ruf, dan kepada para kerabat dengan ma'ruf, dengan adil. Lagian Allah perintahkan wasiatkanlah hartamu kepada dua orang tuamu, wasiatkanlah hartamu kepada para kerabatmu bila kepadamu datang tanda-tanda kematian. Jangan kamu wasiatkan kepada orang lain yang tidak membutuhkan, sementara keluargamu jatuh dalam keadaan miskin. Nyan hukum wasiat bak wate mati wajib, pajan wajib matanyan. Kemudian nyo hukum dimensohkan di Allah dengan ayat Al-Miras, di mana Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Maka dengan neputran di Allah ayat Al-Miras, yaitu Allah mewasiatkan kepadamu pada anak-anakmu, yang mewasiatkan akan kamu oleh Allah pada anak-anakmu, lidzakari mislu hadzil unthayain, ke agam mise bagian dua dro anak inang. Maka bakwatan putranyan ayat li Allah tentaya ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, yang dimensohkan ya Allah. Maka hukumnya ayat boleh wajib, tapi sunat hukumnya kepada tanyung. Dikala ajal mau menjemput, kita mewasiatkan separuh daripada harta kita, sunat. Sementara separuh yang lain tinggal kepada ahlul bait. Dumna jud tawasiatkan tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Anjir lebih. Jud tawasiatkan nyo harta lun sumbangkan, lun infakkan ke masjid yang jino sedang membangun. Nyo sebagian daripada harta lun infakkan untuk pesantren. Nyan jud tapi tidak boleh lebih sepertiga dari harta bila di dalam keadaan sakit mati. Hanafi dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang terserah. Menyo dalam keadaan tanyo jatuh sakit, yang sakitnya diharapkan kepada mati, mewasiatkan harta tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Keput wasiatkannya kedrawat, di mana di dalam udip tanyo bersusah payah mengumpulkan akan harta,
maka harta yang kita kumpulkan kiranya bisa kita nikmati bak wate tanyo tawo ba Allah. Urodonya dua, maka pertimbangkanlah bagaimana di yaumil kiamah juga di dalam keadaan yang sangat lapar. Maka penyemenan separuh daripada harta yang telah kita usahakan. Sah-sah saja di dalam agama kita wasiatkan sepertiganya di jalan Allah. 2/3 kita tinggalkan untuk ahli waris. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata innallaha a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata. Allah Nabi kepada tip-tip yang mempunyai hak akan haknya. Kata Rasul, orang tua punya hak bila anaknya meninggal. Anak yang meninggal punya hak bila orang tuanya meninggal. Maka ahli waris itu sudah punya hak. Maka tidak perlu lagi diwasiatkan kepadanya. Kata Rasul, hanya wajib diwasiatkan kepada mereka. Ya, maka menyamanan ayat yang telah kita sebutkan, yang telah Allah sebutkan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ini dimensohkan dengan ayat Al-Miras dan dengan dimensohkan dengan hadis yang barusan kita bacakan. Ya, maka menyamanan ayat yang telah kita sebutkan, yang telah Allah sebutkan, kutiba alaikum. Kita ulang kutsur wasiat lil walidain, kedua orang tua, wal aqrabi, dan kepada para kerabat, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, kata Allah. Maka tawasiatkan harta, separuh harta kepada orang tua, kita wasiatkan separuh harta kepada para kerabat. Itu adalah hak di atas urang-urang yang takut akan Allah. Yang taulang yang ayat hada mansukhut bi ayatil miras. Ini ayat hukumnya telah dimensuhkan dengan ayat bung pusaka. Ya. Dan juga dengan hadis Nabi, wala wasiyata liwaris. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka siapa saja yang menggantikan wasiat itu setelah dia mendengarkan akan wasiat, fa innama ismuhu, maka sesungguhnya dosa itu di atas orang yang menggantikan wasiat itu. Oleh wasiat, kemudian wasiat itu kita gantikan, maka dosa di atas orang yang menggantikan wasiat itu. Sunat hukumnya mewasiatkan sepertiga harta, menyahukum awal wajib. Kemudian wasiat yang sah itu kita gantikan, hukumnya dosa besar. Setelah wasiat diwasiatkan kepada kita oleh orang tua misalkan, atau oleh kerabat yang lain, bila wasiat itu diganti, maka diganjar dengan dosa daripada Allah. Innallaha sami'un, bahwa sungguh Allah itu yang amat mendengar, liqaulil musi, bagi perkataan orang yang mewasiatkan. Haba yang kalah gebedebet le urang wasiat, Allah mendengar, makanya itu persis oleh Allah, jangan kita gantikan. Alif
Lagi Allah itu amat mengetahui dengan perbuatan orang yang menerima wasiat, yang menggantikan akan wasiat itu. Buat yang dikerjakan lesi penerima wasiat, yang dianya menggantikan wasiat yang diwasiatkan kepadanya, alim, Allah amat mengetahui. Oh wadai Allah tepu fayujazi alai, maka nebalah di Allah di atas perbuatan itu. Faman khafa min musin janafa, faman khafa min musin janafan aw isma, maka siapa saja yang takut daripada mewasiatkan, akan apa dia takut janafa, akan jatuh ke dalam kesalahan, au isma, atau jatuh di dalam dosa, fa aslaha bainahu, maka kiranya mendamaikan di antara mereka, memperbaiki di antara mereka orang yang mewasiat dan orang yang diwasiat. Maka pujro ngempu ta pujro bil adli, dengan adil, fala isma alai, maka hana dosa di akhirnya. Menyo setelah kita takuti, setelah kita wasiatkan, ia tanya takut hai ibu buat, maka jud kepada kita yang mewasiatkan fa aslaha, dapujroh kembali. Maka tak pegah meno hayane nyan rumah nyan lun wasiat bagata dapu beliau dan berkah ke masjid. Oh leh dah wasiat dah fikir-fikir dia tanya nyo monyo rumah tayu beliau tayu waktu tayu awak punan tayu infak ke masjid. Ibu buat dia nak mudroy han tempat duk takut lah ibu buat. Maka bila takut jatuh dalam dosa, fa aslaha bainahum, maka diperbaiki kembali dengan adil. Jud nyan yang jud perbaiki orang yang mewasiatkan. Hanya menyamanan baik mandu tapi ke masjid. Takut ku gada terpadu. Takut gada pihak terpadu mandu. Menyata dua ramai-ramai dalam rumahnya mungkin dah muda mendam takut ku gada separuh. Tajuk ke masjid separuh. Yan fa aslaha bainahum bin ad, menyelaganya nadausa fala isma alai, ana dosa dia ada demikian. Innallaha ghafurur rahim, bahwa sungguh Allah itu yang amat pengampun lagi yang amat penyayang. Nyan laginya kiranya nasihat pada pagi yang mulia ini sebagai pelajaran kepada ulun, pelajaran kepada kaum muslimin kaum muslimat. Kiranya hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang telah lewat ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyu sadaqah a'zam ajran, ya Rasulullah, dah sedekah yang paling raya pahala. Nekun Rasul, antu saddiqa anta sahihun syahihun, gada bersedekah, posisi gada dalam keadaan mampu dan dalam keadaan yang sangat pelit. Wa takhshal faqra, gada takut jatuh miskin. Wa ta'ammulal ghina, kamu bercita-cita ingin kaya. Ada majid pengicah be habis menanti padanya, tapi dalam keadaan kitnya kita berinfak di jalan Allah cukup raya pahala. Kemudian hingga ba'wate ajal mau menjemputmu, engkau wasiatkan bahawa separuh daripada hartaku dan wasiatkan infakkanlah ke masjid cukup raya pahala, atau infakkanlah di jalan-jalan agama, bak tempat pendidikan agama. Raya dan pahala balasan Allah tiada terkira. Hana pahala yang lebih raya selain pahala
yang tak lakukan lagi nyan kata Rasul. Maka kiranya kita berinfak, punya semangat di dalam hati berinfak di jalan Allah, apalagi masjid sedang kita bangun. Demikianlah, di mana terdapat kekurangan dan kesilapan mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah selasa yang akan datang, pertemuan yang akan datang, akan kita masuki dalam ayat menyangkut tentang bulan Ramadan. Maka kiranya kita berinfak, punya semangat di dalam hati berinfak di jalan Allah, apalagi masjid sedang kita bangun. Demikianlah, di mana terdapat kekurangan dan kesilapan mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah selesai yang akan datang, pertemuan yang akan datang, akan kita masuki dalam ayat menyangkut tentang bulan Ramadan.